Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kades Desa Empang Benau dan yang terhormat Bapak Kadus dari Kadus 1 sampai Kadus 3 beserta penetianya, umum dan khususnya buat bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik yang hadir maupun yang tak sempat hadir pada malam yang berbahagia ini. Buat langkah yang pertama paling utama kalinya, marilah kita meningkatkan rasa keimanan kita, rasa ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara imtisalu awamirillah wa tijtinabu nawahihi, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Buat langkah yang kedua kalinya, selawat beriringan salam tak lupa dan tak luput pula kita hadiahkan, kita kirimkan kepada siapa wahai hadirin? Kepada yang layak. Siapakah beliau? Nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana selawatnya yang berbunyi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buat langkah yang ketiga kalinya, saya tidak akan memperpanjangkan kala mukaddimahnya. Langsung saja saya beri judul ceramah saya pada malam yang berbahagia ini, yaitu tentang detik-detik terakhir wafatnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau adalah salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau mengerahkan bibirnya dengan 3 kali gerakan. Ketika itu hadirin, ketika itu aku mendekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, 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 kata beliau. Ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun, engkau beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku beri dia 2 pilihan. Dia memilihku atau dia memilih dunia. Kalau dia memilih dunia akan kupanjangkan umurnya. Tapi kalau dia memilihku, sampaikan kepadanya, akan datang kepada saya pada hari ini. Pergi Jibril menemui, pergi Jibril membawa pesan tersebut. Kemudian dia sampaikan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan di dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa Allah. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ketika itu hadirin, datanglah malaikat Israel. Datang malaikat Israel izin untuk mencabut nyawa Nabi. Apa kata Nabi? Ketika itu ditemani oleh Jibril. Ya Khalil Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah. Pergi Jibril oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwaluna kharijun minal ardi idza mu'itu wa sayyidu idza jami'u babatiru innal jannah muharramatun 'alal umam. Sadaqallahul azim. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali yang aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia. Kelak pada hari kiamat sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya surga aku haramkan dimasuki oleh siapapun sebelum surga dimasuki oleh umatnya. Itu jaminan dariku, Jibril, kata Allah. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad ketika beliau wafat, beliau tidak memikirkan diri beliau
keluarga beliau, istri beliau, anak cucu beliau. Yang dipikirkan kita hadirin, kita sebagai umatnya. Apakah sudah berhenti itu? Tidak. Dicabutnya Nabi. Ketika dicabutnya Nabi mendesak dicabut lagi Nabi berkata Di samping Nabi Muhammad SAW ada sebuah mangkok yang berisi air. Beliau letakkan tangan kanan beliau usapkan keringat yang keluar dari wajah beliau. Beliau berkata, "Wahai Jibril, apakah seperti ini rasa sakit yang akan dialami olehmu nanti?" Mendengar hal itu, Nabi pun menangis. Itu tangisan terakhir Nabi sebelum beliau wafat. Beliau mengangkatkan tangannya, doa terakhir Nabi, harapan terakhir Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad SAW. Nabi mengangkatkan tangannya sambil berkata, Allahumma bitala ummati fi sakratil maut. Allahumma bitala ummati fi sakratil maut. Ya Allah, permudahkanlah. Ya Allah, ringankanlah sakaratul umatku. Ya Allah, berikanlah rasa sakit itu kepadaku. Mereka tidak sanggup, ya Allah. Bapak, ibu-ibu yang insya Allah masuk surga. Nabi Muhammad yang sholat kakinya bengkak. Nabi Muhammad yang sholat kakinya sampai keluar nanah, merasa sakit ketika nyebut nyawa. Bagaimana dengan kita hadirin? Nabi Muhammad orang yang paling mulia, khairu khalqillah, khairu wafa wa barsafa, merasa sakit ketika menyebut nyawa. Bagaimana dengan orang pendosa? Dan bagaimana pula dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi hadirin, setidaknya kita sebagai umatnya kan, kita harus mengirimkan salawat kepada beliau, karena itulah cara kita membalas jasanya Nabi. Sebatas inilah ceramah saya pada malam yang berbahagia ini. Adapun kesimpulan dari ceramah saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad perbanyakkanlah bersolawat kepada Nabi. Setidaknya hadirin, umur hidup kita sekali membaca salawat kepada Nabi. Karena di dalam sebuah hadis mengatakan, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, kata Nabi, niscaya Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.